Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 TBSM. Baik, di sini Pak Septian akan membahas mapel C2 TBSM ya, yang tryout minggu kemarin. Langsung saja ya, nomor 1. Jawaban yang paling benar mengenai singkatan dari K3LH adalah ya, jawabannya yang A ya. A. Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Nomor 2. Di bawah ini undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan K3, yaitu kita bahas satu-satu ya. Yang A adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980, yaitu tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, yaitu tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong. Yang C, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971, yaitu tentang perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka. Yang D, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja baik di darat maupun di laut. Yang E, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1970, yaitu tentang pencabutan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negeri warga Republik Indonesia ya. Jawabannya sudah jelas ya, jadi jawabannya adalah D ya. D, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kesehatan kerja. Nomor 3, alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi pernapasan saat mengecat adalah helm. Helm itu adalah untuk melindungi di lingkungan kerja yang keras. Istilahnya kita berhubungan dengan material-material yang keras ya, kayak di proyekan gitu diwajibkan memakai helm ya. Yang selanjutnya masker. Nah, ini masker. Masker ini adalah untuk melindungi pernapasan kita. Sarung tangan untuk melindungi tangan pada waktu biasanya ini melakukan pengelasan ya. Nah, mengelas itu kita diwajibkan memakai sarung tangan biar peletikan bunga apinya tidak kena tangan, tidak sakit ya. Jadi jawabannya adalah yang B, masker. Diwajibkan pakai masker ya saat mengecat biar baunya cat itu tidak ke paru-paru sampai paru-paru. Nomor 4, pada dasarnya patah tulang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ya, sudah jelas ya, jawabannya D, ringan dan berat. Nomor 5, di bawah ini yang bukan termasuk unsur penyebab terjadinya kecelakaan adalah, kita harus garis bawahi dulu ya, di bawah ini yang bukan ya, ini yang bukan berarti yang bukan itu adalah unsur mesin ya. Nah, kalau kita selama bekerja di alat berat yang menggunakan mesin-mesin, misalnya mesin bubut ya, itu kan berbahaya. Selama kita melakukan SOP-nya dengan benar, standar operasionalnya
prosedur dengan benar, itu enggak akan terjadi kecelakaan ya, kecuali kalau mesinnya itu trouble ya, misalnya mesinnya sudah tidak standar, itu bisa kecelakaan. Jadi di bawah ini yang bukan termasuk unsur penyebab terjadi kecelakaan adalah B, unsur mesin ya, yang bukan. Nomor 6, kemampuan yang kurang dan konsentrasi yang kurang termasuk penyebab kecelakaan karena unsur ya, tidak jelas ya, ini garis bawah ya, kemampuan yang kurang ya, nah ini yang kurang dan konsentrasi yang kurang termasuk penyebab kecelakaan karena unsur SDM-nya sendiri ya, unsur manusianya sendiri. Kenapa? Misalnya kita bekerja kurang konsentrasi ya, nggak konsen pada fokus pekerjaan kita, itu sangat berbahaya ya, bisa terjadi kecelakaan kerja ya. Bisa misalnya kita pada waktu menggerinda, kita harus fokus dengan bahan yang kita gerinda. Nah, itu kan sangat berbahaya, meleset sedikit bisa kena tangan ya. Nah, jawabannya B ya, unsur manusia sendiri. Nomor 7, sebutkan fungsi dari peralatan pelindung kebisingan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk melindungi mata, ini untuk mengelas, kita bisa memakai kacamata yang gelap. Nah, yang B, untuk melindungi rambut, nah ini tadi kita harus memakai helm. Untuk melindungi telinga, kita harus memakai penutup telinga ya, alat pelindung kebisingan. Yang D, untuk melindungi tangan kita harus pakai sarung tangan. Untuk melindungi mulut kita harus pakai masker ya. Jadi jawabannya sudah jelas ya, kebisingan itu berhubungan dengan telinga ya, untuk melindungi telinga. Jawabannya adalah C. Nomor 8, APD, alat pelindung diri yang perlu dipakai pada saat menyiapkan material pengelasan adalah, sudah jelas tadi di atas, kacamata gelap, sarung tangan, dan sepatu ya. Nggak mungkin kita mengelas pakai kacamata bening, bahaya itu ya, sinarnya bisa kena kelopak mata, bahaya ya. Harus disarankan pakai kacamata yang gelap. Sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari percikan letikan bunga apinya. Sepatu untuk melindungi kita dari material-material di bawahnya pada waktu mengelas ya. Jawabannya B. Nomor 9, pelindung mata atau kacamata digunakan untuk melindungi mata dari bahaya. Sebutkan pekerjaan yang wajib menggunakan peralatan pelindung ini. Kita baru saja membahas di atas nomor 8 ya, adalah pelindung mata sangat berbahaya untuk mengelas ya. Nah, mengelas itu adalah yang diperlukan paling utama adalah pelindung mata. Jadi jawabannya yang B. Nomor 10, mesin uap adalah salah satu contoh motor pembakaran mesin uap ya. Mesin uap itu adalah pembakaran di luar ya. Pembakaran itu jadi dibedakan menjadi dua ya, pembakaran di dalam dan pembakaran di luar. Biasanya pembakaran luar itu yang masih ada itu keretanya Tebu ya, kereta Tebu peninggalan Belanda. Nah, itu pembakaran luar pakai tungku itu ya. Nah, itu. Terus kalau pembakaran dalam itu ya motor yang kamu pakai setiap hari, misalnya motor 4 langkah, motor 2 langkah, mesin diesel, itu semua pembakaran di dalam karena proses pembakarannya di dalam silinder ya. Nah, jawabannya yang E, tadi diberikan menjadi 2 ya, motor pembakaran luar dan dalam. Nomor 12 sekarang. Nah, ini gambar di bawah ini adalah konstruksi dari motor bakar ya. Sudah jelas ya, tidak ada katupnya satu. Yang kedua, tidak ada camshaft. Nah, sudah jelas patokan-patokannya.
saya jelas ini adalah motor 2 tak. Nah, baik, Pak Septian akan menjelaskan ya di sini ya. Di bawah di sini itu namanya adalah crankcase ya. Nah, crankcase itu adalah ruang bakar untuk mengirimkan campuran udara dan bahan bakar ya. Di sini adalah letaknya crankcase ya. Nah, selanjutnya di sini adalah ada namanya intake pot ya. Intake pot itu adalah saluran masuk udara, jadi innya dan bahan bakar dari karburator ke crankcase. Di sini intake pot ya. Terus selanjutnya ada transport pot ya. Ke transport pot, kita ke transport pot itu pembuangan. Nah, pembuangan. Transport pot itu adalah berfungsi sebagai saluran penghubung antara crankcase dan ruang bakar untuk mengirimkan campuran udara dan bahan bakar. Fungsi transport pot ya. Terus di atas ini adalah combustion chamber ya. Di situ adalah tempat terjadinya pembakaran mesin atau busi meledak ya. Baik, jawabannya adalah D ya, motor 2 langkah. Nomor 13. Gambar berikut adalah konstruksi dari motor bakar. Ya, kebalikannya tadi ya. Di sini ada katup, ada rocker arm, ada piston, ada batang piston, ada poros engkol ya. Sudah jelas ini adalah motor bakar jenis motor 4 tak atau 4 langkah ya. Pak Septian jelaskan ya, 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap itu adalah proses masuknya bahan bakar dan udara. Katup hisap terbuka, katup buang tertutup. Piston bergerak dari TMA ke TMB ya. Yang kedua adalah langkah kompresi. Kedua katup tertutup ya. Pembakaran sisa hasil yang dibakar tadi, misalnya campuran udara dan bahan bakar tadi, dimampatkan, dipadatkan, dikompresikan. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Sesampainya di TMA langsung dibakar oleh busi. Busi memberikan bunga api atau disebut juga dengan langkah usaha. Piston turun ya, turun bergerak dari TMA ke TMB. Langkah ketiga itu. Yang terakhir adalah langkah keempat ya, namanya langkah apa? Langkah ya. Baik, yang terakhir adalah langkah keempat ya. Langkah keempat itu adalah langkah buang ya. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Katup hisap tertutup, katup buang terbuka ya. Baik, jawabannya adalah yang C, motor 4 langkah. Selanjutnya nomor 14. Salah satu syarat terjadinya langkah hisap adalah, sudah jelas ya tadi, langkah hisap itu adalah katup hisap terbuka. Jawabannya B. Nomor 15 ya. Buku yang berisi tata cara perawatan kendaraan disebut. Nah, ini saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah manual book. Manual book itu adalah berisi tentang buku panduan yang dibuat untuk menyampaikan informasi ya kepada konsumen. Yang B, servis manual itu adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan ya dengan tenaga sendiri atau tenaga manusia, bukan pakai tenaga mesin. Itu yang dinamakan servis manual. Yang ketiga atau yang C, OMM atau Operation Maintenance Manual, yaitu apa? Buku panduan yang digunakan dalam memandu pelaksanaan servis
yang mengacu pada standar servis pabrik ya. Yang D, Partbook. Partbook itu adalah atau buku komponen ya, sebagai referensi pemesanan komponen ya. Jadi melihat spare partnya itu ya dari Partbook ya. Yang E, apa E ini? Suku cadang, katalog suku cadang, hampir sama Partbook ya. Jadi yang E ini lebih ke apa? Mengenal kode-kode spare part yang dan berisi gambar spare part itu sendiri itu ya. Nah itu fungsinya apa? Fungsi dari ini katalog suku cadang. Jadi lebih ada gambarnya ya. Gambarnya ada, katalog suku cadang itu berisi gambar-gambar itu sendiri. Selanjutnya ya, jadi jawabannya tadi maaf yang C ya, OMM ya. OMM itu adalah berisi tentang apa? Panduan yang digunakan memandu pelaksanaan servis yang mengacu pada standar servis pabrik ya. Nomor 16. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dengan membaca OMM adalah A. Mengurangi biaya perawatan, B. Mengetahui jadwal perawatan berkala, C. Mengetahui usia kendaraan, D. Dapat memperbaiki kendaraan, E. Mendiagnosis kerusakan kendaraan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Mengetahui jadwal perawatan berkala kendaraan ya. Kalau kita beli mobil baru, motor baru, nanti akan dikasih namanya buku servis ya. Nah, itulah OMM. OMM nomor 17 dapat diberikan ke pemilik kendaraan dalam bentuk, sudah jelas ya tadi, buku servis. Jadi OMM itu diberikan apa? Dalam bentuk buku ya. Nah, ini jawabannya yang E, buku servis. Kenapa dalam bentuk buku? Iya, karena kalian kalau beli sepeda motor baru misalnya, itu pasti ada servis berkala ya, mulai dari 5.000 gitu, 15.000, terus ke berapa lagi, 10.000 ke 25.000 ke 50.000. Nah itu mengetahui servis berkala ya. Jawabannya yang E, buku servis. 18. Tujuan diberikannya gambar atau ilustrasi pada servis manual yaitu apa? A. Memperjelas langkah pengerjaan, B. Menambah nilai estetika buku, C. Mengurangi petunjuk tulisan, D. Menambah jumlah halaman buku, E. Menambah alternatif pengerjaan ya. Jadi ilustrasi pada servis manual itu adalah memperjelas langkah pengerjaan ya. Jawabannya A, biar jelas ya pengerjaannya yang dikerjakan apa. Nomor 19 ya, untuk mempermudah saat membeli, suku cadang pengganti merupakan salah satu fungsi dari tadi. Kalau kita membeli suku cadang itu kita harus lihat apa? Partbooknya dulu ya, partbooknya, spare partbook di buku itu kok ya. Habis ke partbook kita ke manualnya ya. Ya itu tadi katalognya, katalog servis, buku servis ya. Jawabannya yang E ya, 19. 20. Servis manual selain dalam bentuk cetak buku juga dapat berwujud A. Dokumen, B. Kertas lepas, C. Catatan, D. Digital, e-book atau CD interaktif, E. Slide PowerPoint ya. Jadi jawabannya yang D. Digital, e-book, interaktif ya. Jadi kalian kalau beli mobil baru itu juga dapat buku manual dan juga dapat CD interaktifnya ya, untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di kendaraan, atau untuk mengetahui apa komponen-komponen atau alat
alat-alat canggih yang ada di kendaraan itu sendiri. 21. Gambar berikut adalah salah satu contoh gambar apa ini? Sudah jelas ya, padbook ya, jawabannya yang E. Gambarnya padbook yaitu spare part katalog, atau padbook ya, jawabannya yang E. 22. Yang merupakan alat kerja tangan umum adalah yang A ini adalah apa? Jangka sorong gitu. Untuk mengukur ketebalan mulai dari diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Yang B ini adalah kunci Inggris ya, untuk apa? Membuka baut ya. Yang C ini adalah kunci apa? Kunci ring gitu. Untuk membuka baut. Yang D ini adalah tang potong kabel ya. Yang ini tang potong ya. Jadi kerja yang tangan yang umum biasanya di rumah-rumah itu adalah yang B ya, kunci Inggris. 23. Berikut adalah salah satu alat tangan apa ini? Sudah jelas ya, kunci ring tidak mungkin, kunci Inggris juga tidak, yang di atas sudah ada kunci Inggris. Kunci momen itu besar ya, untuk kunci pas atau kunci pas ring. Ayo, jadi jawabannya yang D ya, kunci pas, karena ya di sini nggak ada ringnya, pas semua, jadi kunci pas, jawabannya D. 24. Bagian tubuh yang berfungsi sebagai penumpu saat mengangkat beban adalah mana? Tubuh penumpu mengangkat beban, yaitu punggung ya. Jawabannya E. 25. Gambar di samping adalah peralatan di tempat kerja, yaitu apa? Kunci sok ya. Kunci sok untuk membuka baut ya. Kita dianjurkan harus memakai kunci sok kalau keadaan bautnya lama tidak dibuka atau karatan ya, sebaiknya pakai kunci sok, karena apa? Tenaganya lebih daripada kunci pas dan ring ya. Sebenarnya kunci pas itu tidak dianjurkan pada saat kita membuka baut yang lama tidak dibuka, itu tidak dianjurkan, itu nanti pasti akan kalah ya, atau bautnya yang rusak ya. Kita anjurkan pakai kunci sok ya, jawabannya yang E ya. 25. 26. Gambar berikut adalah peralatan khusus sepeda motor, yaitu apa? Kunci busi ya, jawabannya yang E. Sudah jelas. 27. Pada gambar di bawah ini adalah jenis alat ukur apa? Jenis alat ukur apa ini? Jangka sorong ya, jawabannya C ya. Ada di situ kan ada diameter luar ya, di sini ada diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Diameter luar, diameter dalam, kedalaman. Itu adalah ukur jangka sorong. 28. Alat yang berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, yaitu apa? Dibahas di atas tadi apa? Jangka sorong. Baik, ini ya nomor 29 ya. 29. Perhatikan gambar berikut ini. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut adalah berapa ini? Ini adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,05 ya. Nah, kita ukur. Ini 10 lebih 1 ya. Di angka 11 ya, kita ukur. Ini yang paling lurus adalah 6
6,5, 7, 7,5. Jadi jawabannya adalah yang B, 11,75, karena dia kelipatan, bukan kelipatan, ketelitiannya 0,05 ya. Nomor 30, hasil pengukuran dari gambar offset mikrometer adalah di samping ini. Ayo, berapa ini? Offset mikrometer di sini menunjukkan angka 5. Udah ketemu ya, 5. Oke. 5. Yang bawah ini adalah kelipatan 50 ya. Kalau menyentuh garis bawah itu adalah ditambahkan 5,50 ya. Kalau garis sampingnya ini kita tambahkan lagi 0,01 ya. Jadi di sini jawabannya garis bawahnya ini belum menyentuh ya, belum menyentuh atau belum kelihatan ya. Jawabannya adalah 5,10 ya. Kita anggap belum menyentuh ya, karena belum kelihatan penuh ya. Yang terlihat di sini paling lurus adalah angka 10 ya. Nah, jawabannya yang A. 31. Pada gambar di samping atau di bawah ini adalah alat ukur. Apa ini? Untuk mengukur biasanya celah katup ya, paling in itu celah katup, namanya Fuller gig ya, Fuller gig. Jawabannya E. 32. Di bawah ini merupakan peralatan di tempat kerja, yaitu apa? Peralatan kita sehari-hari di rumah ada ya. Obeng. Jawabannya yang D. 33. Gambar di bawah ini adalah peralatan di tempat kerja, yaitu apa? Kunci Inggris, di atas sudah dibahas. Nomor 34. Pada gambar di bawah ini adalah peralatan di tempat kerja, yaitu apa? Kunci L, bukan. Obeng, bukan. Kunci ring, bukan. Kunci soket, bukan. Jadi jawabannya yang D ya, tang. 35 ya. Ini adalah alat apa ya? Gambar berikut adalah alat ukur ya. Ada jarum pendek, jarum panjang, tanda batas toleransi, dan bidang sentuh, biasanya untuk mengukur piringan ya, piringan cakram ya. Keausan piringan cakram, kita menggunakan alat ini. Adalah namanya alat dial indikator. Jawabannya C ya. 36. Jika proyeksi yang digunakan adalah proyeksi Amerika, maka gambar penampang potongan diletakkan di proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika itu adalah sebuah bentuk proyeksi yang berasal dari sudut ketiga ya, biasa disebut kuadran 3. Bidangnya berada pada lokasi arah pandang bidang itu sendiri ya. Berarti jawabannya yang apa? Ya, belakang arah panahnya. 37. Kertas gambar yang menyebabkan gambar lebih cepat kotor bila tidak berhati-hati dalam menggambar adalah kertas gambar B, kasar. 38. Pandangan depan dan pandangan samping belum cukup memberikan informasi bentuk secara cepat dan tepat. Oleh karena itu perlu pandangan lagi
yaitu pandangan. Untuk melihat kita lebih jelas gambarnya itu adalah pandangan atas ya. 39. Dalam penentuan pandangan, setelah kita menempatkan sistem proyeksi yang kita pakai, barulah kita menempatkan pandangan dan jelas objek yang kita gambar. Setelah kita menentukan proyeksi, baru kita menentukan gambar apa yang kita gambar. Misalnya kita membuat rumah ya, kita harus bikin proyeksinya dulu ya. Proyeksi apa ini? Eropa, Amerika, isometri ya, apa perspektif ya. Baru kita menentukan objek yang kita gambar. Jawabannya B ya. Nomor 40 ya. Di sini adalah simbol proyeksi apa? Selanjutnya nomor 40 ya. Gambar di bawah ini adalah simbol proyeksi. Kita bahas satu-satu aja ya. Proyeksi Eropa itu adalah proyeksi yang letaknya terbalik dengan arah pandangnya, disebut proyeksi sudut pertama atau kuadran 1. Yang B, proyeksi Amerika adalah sebuah bentuk proyeksi yang berasal dari sudut ketiga ya. Kata kuncinya itu biasanya disebut kuadran 3. Bidangnya berada pada lokasi arah pandang bidang itu sendiri. Yang C, proyeksi isometri, yaitu gambar yang memiliki ukuran lebih kecil, kira-kira berkurang 25% dari gambar aslinya. Yang D, proyeksi ortogonal, yaitu adalah proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Yang E, proyeksi perspektif, yaitu apa? Pengamat berada sejarak tertinggi objek dan sinar-sinar pandangnya membentang dari mata pengamat ya, sehingga objek membentuk sinar kerucut ya. Jadi kelihatannya kerucut, itu namanya perspektif ya. Maaf ya, ini jawabannya salah ini. Yang benar adalah jawabannya kan apa? Ini adalah simbol proyeksi Eropa ya. Jawabannya A bukan B ya. Jawabannya yang A. Karena apa? Proyeksi yang letaknya terbalik, kan terbalik kan ya. Terbalik dengan arah pandangnya disebut proyeksi sudut pertama terbalik ya. Jawabannya A. Baik ya anak-anak ya, sudah selesai pembahasan mapel C2 ya, tryout pertama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.